open the backpack. Apa yang udah terjadi di masa lalu memang sebaiknya tetap berada di sana aja. Kamu gak akan bisa bergerak maju kalau berkali-kali terus menengok ke belakang. Memang ada kalanya kamu boleh melihat ke masa itu, tapi hanya digunakan sebagai pembelajaran aja. Karena kamu itu sedang hidup di masa kini dan sedang berjalan menuju masa depan. Jadi tetap melihat ke depan ya. Dan tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pada suatu malam yang dingin, dua sahabat yang bernama Robin dan Keaton janjian untuk saling bertemu di depan rumah sahabat mereka yang satunya yang bernama Gordy. Robin dan Keaton berencana akan menculik Gordy untuk merayakan akhir dari masa lajang sahabatnya itu karena sebentar lagi ia akan menikah. Maka keduanya pun mengendap-endap masuk ke dalam rumah Gordy yang ternyata enggak terkunci. Dan begitu menemukan Gordy tanpa ampun, Robin dan Keaton langsung menangkapnya dan membawanya ke mobil. Esok paginya Gordy terbangun dan menyadari kalau ia sedang diusili oleh dua sahabatnya. Meskipun awalnya Gordy tampak kesel banget karena tahu-tahu dibawa pergi, akhirnya Gordy pun merasa tersentuh. Ia nggak nyangka kalau Robin dan Keaton akan memberinya kejutan sebelum ia melepas status lajangnya. Dan ternyata Robin dan Keaton tidak membawa Gordy ke tempat sembarangan. Ia justru membawa dia ke Arcadia, sebuah tempat penyulingan yang menjadi tempat bersejarah bagi persahabatan mereka. Akan tetapi tempat penyulingan itu sekarang sudah tiada. Tempat itu berganti menjadi tempat minum-minum, sehingga Robin ngajakin Gordy untuk bersenang-senang aja di sana. Namun di sini ternyata Gordy menolak. Sejak 10 tahun yang lalu ia memutuskan untuk menghapus kebiasaan buruknya sebagai alkoholik. Sebagai gantinya, Gordy justru jalan-jalan ke sekitar untuk mengenang masa lalunya. Ia kemudian menemukan toko barang antik yang membuatnya tertarik. Kebetulan saat itu tokonya kosong, sehingga Gordy melihat-lihat jam kuno yang dipajang di dalam rak. Hingga tiba-tiba sang pemilik pun datang dan membuat Gordy terkejut sampai menjatuhkan jam itu, dan jam itu pun pecah. Namun untungnya sang pemilik toko nggak marah, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban, Gordy pun membeli jam kuno yang udah rusak itu. Ia lantas menjelaskan kalau sebenarnya ia nggak punya tujuan ke sini. Ia cuma jalan-jalan dan mengenang masa lalunya saat kawasan tersebut masih menjadi tempat penyulingan. Tadinya Gordy terus bercerita sampai ia menyadari kalau sang pemilik toko itu adalah Caroline, anak dari pemilik tempat penyulingan yang dimaksud oleh Gordy tadi. Dan saat itu juga Gordy pun merasa pangling. Dulu ia mengenal Caroline saat masih kecil, dan sekarang ternyata dia udah sangat dewasa. Setelah itu Caroline pun menunjukkan foto-foto kenangan mereka ketika masih bersama. Bahkan Caroline pernah merasa kecewa saat Gordy tiba-tiba menghilang 10 tahun lalu. Tadinya Caroline mengira kalau Gordy kembali ke tempat ini karena ia ingin membuktikan legenda yang ada di tempat itu. Gordy pun jadi penasaran karena ia sama sekali nggak mengerti. Caroline pun lantas cerita kalau di kota itu ada legenda harta karun berjumlah jutaan dolar milik keluarga Bullitt yang sengaja dikubur di hutan. Banyak orang yang datang ke sini untuk mencarinya, tapi nggak ada satupun yang kembali dengan selamat. Sampai saat ini tidak ada yang tahu pasti mengenai kebenaran legenda itu. Karena bagi para penduduk setempat, semua hal yang telah terkubur memang sebaiknya gak perlu dicari lagi. Akhirnya setelah pertemuannya dengan Caroline ini, Gordy pun kembali menemui Robin dan juga Keaton di bar. Ia menceritakan legenda harta karun Bullitt dan ingin mengajak kedua temannya untuk mencari harta karun itu. Namun tentu aja Robin menolak dengan keras. Ia berniat ngajakin Gordy ke sini karena ia ingin merayakan masa lajang Gordy. Akan tetapi Keaton justru membela Gordy. Ia sudah mempersiapkan peralatan berkemah dan itu bisa digunakan untuk penginapan darurat ketika mereka mencari harta karun di hutan.
Robin dan Keaton pun akhirnya bertengkar, sampai mereka malah menyita perhatian pengunjung bar yang lain. Dua laki-laki yang tadinya cuma nongkrong di bar itu akhirnya melihat Robin dan tiba-tiba ingin ngajakin dia kencan. Gordy yang mendengar ini pun langsung marah. Ia gak terima kalau sahabatnya ini dikira perempuan murahan. Dan seketika itu juga Gordy langsung menyerang pria asing itu tanpa ampun. Tapi untungnya Keaton bisa menenangkan Gordy dan ia pun langsung keluar dari sana bersama Robin. Gak lama kemudian ketiga sahabat ini pun memutuskan untuk menuruti Gordy mencari harta karun di tepi hutan. Ternyata di hutan itu ada beberapa larangan yang seharusnya tidak boleh dimasuki. Namun Gordy tetap meminta teman-temannya berpencar dan menggali tanah, karena siapa tahu mereka bisa menemukan harta karunnya. Sementara itu, pasca kejadian di bar tadi, Robin masih marah pada Gordy. Ia merasa Gordy terlalu berlebihan sampai menimbulkan kekacauan. Gordy pun berusaha minta maaf. Ia tadinya hanya ingin melindungi Robin karena ia gak mau sahabatnya tersakiti. Tapi tetap aja bagi Robin, Gordy itu gak seharusnya menyerang laki-laki tadi. Sementara itu, Keaton yang menggali tanah gak jauh dari Gordy ternyata diam-diam telah menemukan harta karunnya. Namun ia gak ingin bilang, Keaton justru menyimpannya dulu dan akan mengambilnya jika nanti mereka hampir pulang. Maka malam ini pun Robin, Keaton, dan Gordy berkemah di hutan. Mereka pun menyalakan api unggun dan mengenang masa-masa indah persahabatan mereka. Dan sebagai hadiah, Keaton pun memberikan narkoboy untuk Gordy. Awalnya Gordy menolak karena ia nggak ingin kobam lagi. Jadi Robin lah yang menerimanya. Akan tetapi ternyata rumput ajaib itu berkualitas jelek banget hingga membuat Robin nggak suka. Dan ujung-ujungnya Gordy lah yang berkorban untuk menghabiskan rumput ajaib itu sampai teler. Tapi akhirnya gara-gara rumput ajaib itu juga, Gordy jadi kepikiran macam-macam soal Robin. Karena sebenarnya yang terjadi, Gordy ini memang memendam perasaan untuk Robin. Esok paginya mereka bertiga sedang memasak sarapan, tahu-tahu sepasang suami istri yang mengaku bernama Hichin mendatangi tenda Gordy. Tuan dan Nyonya Hichin pun mengundang mereka bertiga untuk makan di rumahnya. Undangan ini pun membuat ketiga sahabat ini merasa senang. Mereka segera ke rumah keluarga Hichin sekaligus beristirahat di sana. Di dalam rumah itu, Tuan Hichin menyimpan senapan yang panjang di ruang tengah. Gordy yang pernah masuk militer pun langsung tertarik pada senapan api itu. Ia kemudian membahasnya dengan Tuan Hichin yang tampaknya juga merupakan mantan militer. Sementara itu, Keaton melipir dari ruang tengah dan pergi ke toilet. Awalnya ia cuma ingin buang hajat aja, sampai ia menemukan pajangan bertuliskan Bull It. Pada saat itu juga Keaton menyadari kalau rumah yang mereka datangi ini adalah rumah keluarga Bull It yang katanya cuma legenda itu. Keaton kemudian berpikir cepat. Ia langsung mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menghabisi pasangan suami istri itu dan mengambil harta karunnya tanpa takut. Dan Keaton akhirnya menemukan sebuah pistol di kamar Tuan dan Nyonya Bull It. Setelah itu Keaton pun kembali ke ruang tengah dan bergabung bersama yang lainnya. Namun tampaknya Nyonya Bull It sudah curiga sejak awal. Ia berpikir kalau ketiga sahabat ini datang ke hutan untuk mencari harta karun mereka. Dan disinilah letak kesalahannya. Robin yang polos bercerita kalau mereka memang mencari harta karun itu. Tapi Robin yakin mereka tidak akan menemukannya karena baginya harta karun itu cuma legenda aja. Gara-gara inilah Tuan dan Nyonya Bull It pun malah marah. Apalagi saat mereka tahu kalau Keaton sempat menemukan senjata api di kamar mereka. Tuan Bull It pun kemudian menodong Keaton dengan pistol, sehingga membuat Gordy harus turun tangan. Akhirnya ancaman itu pun berbalik. Gordy pun mengambil senapan Tuan Bull It dari dinding dan memaksanya untuk mengakui identitas aslinya. Sampai akhirnya laki-laki di depan Gordy itu mengaku bahwa ia adalah Tuan Bull It yang sebenarnya. Dan Gordy langsung menembaknya tanpa ampun. Let me try that again. What's your name? Henry Bullet. What?
Semua orang pun histeris dan langsung pergi dari sana. Robin adalah orang yang paling panik. Ia menyalahkan Gordy yang terlalu ceroboh dan sekarang ia justru malah menghilangkan nyawa orang. Akan tetapi Gordy beralasan kalau hal itu adalah upayanya untuk melindungi Keaton yang terancam. Namun Robin tetap merasa takut karena urusannya akan sangat jadi panjang. Sementara itu, Nyonya Bullet saat ini tengah bersembunyi, dan untuk itu Gordy pun menyarankan untuk menghabisinya sekalian aja supaya mereka bisa keluar dari hutan ini hidup-hidup. Tentu aja Robin merasa nggak tega, sampai akhirnya mereka bertiga pun membuat undian untuk mencari siapa yang berhak mengeksekusi Nyonya Bullet. Tadinya Gordy lah yang menjadi eksekutornya, namun Robin memutuskan untuk mengambil alih aja tugas itu dan langsung menyuruh Gordy pergi. Dari kejauhan, Gordy dan Keaton sudah mendengar suara tembakan senapan. Dan setelah itu, Keaton melihat Robin membereskan kandang ayam yang jadi tempat persembunyian Nyonya Bullet. Setelah itu, mereka pun segera bersiap untuk pergi dari hutan tersebut. Mereka bertiga lantas merapikan tenda supaya bisa segera pulang. Namun Gordy ternyata masih merasa bersalah karena telah mengacaukan semuanya. Ia pun kembali menghilang dan justru kembali ke rumah keluarga Bullet. Di rumah itu, Gordy mulai merenung dan memikirkan apa yang telah ia lakukan. Sebenarnya, Gordy hanya ingin melindungi teman-temannya, tapi rasanya apa yang ia lakukan malah menjadi kesalahan yang besar. Padahal Gordy tidak ingin mengulang peristiwa 10 tahun yang lalu yang sampai sekarang gak bisa ia lupakan. Jadi, dulu itu ketika Gordy, Robin, dan Keaton masih bocah, mereka sering banget menghabiskan waktunya dengan minum-minum sampai teler. Saat itu Keaton dan Robin sudah nggak sadar lagi, sehingga Gordy yang harus menyetir mobil. Sialnya saat di tengah perjalanan Gordy merasa sangat mengantuk, tapi ia tetap melanjutkan perjalanan sampai ia pun malah menabrak sesuatu. Gordy pun turun dari mobil dan ia baru tahu kalau baru saja menabrak seseorang yang bernama Wayne yang langsung meninggoy saat itu juga. Gordy pun lantas ketakutan. Ia kemudian memakamkan Wayne di sana untuk menghilangkan jejak. Akan tetapi saat itu Gordy selalu diikuti oleh bayang-bayang Wayne kemanapun ia pergi. Dan itu sangat mempengaruhi hidup Gordy sampai sekarang. Commitment is a pledge for the future. Can't commit to anything. Akhirnya Gordy pun melanggar janjinya sendiri. Untuk menyingkirkan pikirannya, ia pun menemukan sebuah amer dan ia pun langsung minum sampai teler. Sementara itu, Robin yang tadinya membantu Keaton membereskan tenda baru menyadari kalau Gordy menghilang. Mereka kemudian berpencar dan berbagi tugas untuk mencari Gordy. Pada kesempatan inilah Keaton diam-diam menggali harta karun yang telah ia temukan, kemudian mengumpulkan uangnya ke dalam sebuah tas. Lalu di sisi hutan yang lain, Robin akhirnya bertemu dengan Gordy yang udah gak sadar sepenuhnya. Namun di sini Gordy minta maaf berkali-kali pada Robin. Ia merasa bersalah dan rela melakukan apapun supaya Robin mau memaafkannya. Akan tetapi Robin tahu kalau sahabatnya itu lagi mabok. Jadi ia mengajak Gordy segera pergi. Sampai akhirnya Gordy mengakui perasaannya bahwa ia selama ini mencintai Robin. I care, and you know why I care? I always have. Ternyata sejak pertama kali mereka bertemu di bar, Gordy sudah tertarik pada Robin. Dulu Gordy adalah tentara yang pendiam. Pada malam itu ia sedang minum-minum sendirian sampai Robin menyapanya. Dan pada detik itulah Gordy akhirnya menjadi pribadi yang lebih terbuka dan bisa ngobrol lebih banyak. Tapi di sisi lain Robin sudah bersahabat dekat dengan Keaton, sehingga kadang-kadang Gordy merasa tertinggal. Maka gak heran kalau kadang Gordy merasa cemburu atas kedekatan Robin dengan Keaton. Namun yang lalu biarlah berlalu. Sekarang mereka bertiga harus segera pulang. Keaton pun memasukkan peralatan kemahnya ke mobil. Dan pada detik inilah Gordy melihat tas Keaton yang berisi penuh dengan uang. Open the backpack. Begitu menyadari kalau Keaton telah menemukan harta karunnya, Gordy pun jadi gelap mata. Ia diam-diam membawa pistol dan langsung mengancam Keaton. Sementara itu, Robin berusaha mengalihkan perhatian Gordy. Ia pura-pura menceritakan masa lalu yang membuat Gordy mendekatinya.
Dan ketika Gordy sudah mendekat, Robin dengan cepat langsung menyemprotkan semprotan merica tepat di wajah Gordy. Nothing. Keaton dan Robbie pun langsung menyelamatkan diri. Sayangnya kaki Keaton sudah tertembak. Ia berusaha menutupi lukanya, tapi tampaknya hal itu sia-sia. Keaton harusnya segera mendapat pertolongan. Robin pun kemudian berusaha menolong Keaton, tapi kondisi Keaton sudah tidak memungkinkan untuk berjalan jauh, sehingga Robin ingin meminta bantuan keluar dari kawasan hutan ini. Robin yang sempat membawa pistol pun akhirnya memberikannya kepada Keaton karena ia tahu kalau Gordy pasti akan mengejar mereka. Setidaknya pistol itu bisa melindungi Keaton seandainya Gordy berhasil menemukannya. Robin pun mengingatkan kalau di dalam pistol itu hanya ada 2 peluru. Jadi Keaton harus bisa menggunakannya dengan baik dan bijaksana. Beberapa saat kemudian, Gordy pun akhirnya menemukan Keaton yang sudah lemah gak berdaya. Namun karena kondisinya ini, Gordy yakin Keaton tidak akan bertahan lama. Maka ia pun hanya mengambil pistolnya dan memilih mengejar Robin yang saat ini gak bersenjata sama sekali. Sementara itu, Robin pun berlari secepat kilat. Sayangnya ia justru terjerat kawat berduri yang terpasang di tepian hutan. Akhirnya ia pun tertahan di sana dengan kondisi tubuh yang penuh luka. Dan gak lama kemudian Gordy bisa menemukannya. Akhirnya dengan tawa penuh kemenangan, Gordy bersiap akan menghabisi sahabatnya itu. Karena yang ada di pikirannya saat ini hanyalah uang, uang, dan uang. Ia nggak peduli lagi pada Robin, lagian Robin sudah membuatnya sakit hati. Sehingga inilah saatnya untuk mengakhiri hidup sahabatnya sendiri. Oh, this is where I say I'm sorry, but I think we both know. Tapi ternyata Gordy salah. Keaton lebih dulu membuang peluru dari pistol itu, sehingga kini Gordy hanya menggunakan pistol yang kosong. Namun sebaliknya, dari arah yang nggak ia duga, seseorang justru berhasil menembaknya tanpa ampun. Ternyata penembak itu adalah Nyonya Bullet. Jadi semalam Robin gak jadi menembak Nyonya Bullet karena ia merasa gak tega. Robin pun justru menyuruh Nyonya Bullet pergi dan dia pun berbohong pada teman-temannya supaya wanita tua itu bisa selamat. Dan sekarang Nyonya Bullet ganti menyelamatkan Robin. Dan akhirnya setelah 2 temannya udah gak ada, gara-gara kerebutan harta karun, Robin pun pulang sendirian. Ia kini membawa harta karun itu tapi bukan untuk dirinya sendiri, karena Robin berniat menyumbangkannya pada orang-orang yang lebih membutuhkan. We can fly away from here. We can stay close, my dear. Swept up and away from all our fears. How are we supposed to know on our own? Together we can go slow. Why don't you leave it all to me? I know how hard it all can be. I'm here to hold your hand through this. Whoa, I'll be beside you all alone. My love for you is so strong. We're right where we belong. Wander around the same old town. Your best kept secrets underground.